Shalom jemaat sekalian dan saudara-saudara yang menonton Sunday Service saat ini. Perkenalkan, saya Dani Gandahan India. Kami bergereja di GKI Emmaus dan juga sekarang ini juga melayani sebagai dosen di STT Sabda Agung. Baik, kita akan memulai tema kita tentang siapakah sebenarnya yang kita layani. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk memberitakan firman-Mu lewat YouTube, lewat media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang. Biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap kami, sertai setiap penyelenggara yang mengadakannya. Kiranya Engkau juga berkati, sehingga firman-Mu tersebar sampai ujung bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema kita adalah siapakah sebenarnya yang kita layani. Nah, sebelum masuk tema ini, mari kita akan mencoba bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, yang pertama, sebagai evaluasi diri kita, apakah saya sudah mengalami lahir baru dan hidup dalam pertobatan? Sebuah pelayanan tentunya akan dimulai dari pertobatan. Apakah orang yang belum bertobat bisa melayani? Bisa. Tetapi nanti akhirnya akan berpusat pada diri sendiri atau juga bisa menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, apakah saya memahami arti pelayanan atau menjadi hamba Tuhan? Saya garis bawahi bahwa menjadi hamba Tuhan bukan hanya menjadi pendeta, tapi setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Nah, banyak orang tidak memahami dengan benar apa arti melayani. Mereka biasanya melayani sesuai dengan apa yang mereka suka. Kalau suka menyanyi, melayani di paduan suara, atau main drama, atau apapun. Tapi tidak benar-benar mengerti apa sih artinya melayani Tuhan itu. Yang ketiga, sudah berapa lama saya melayani? Misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau sudah lebih dari 10 tahun. Nah, ada fenomena yang aneh, semakin lama kita melayani bukan semakin tambah rohani, tetapi kadang-kadang muncul rasa saya lebih senior gitu ya. Jadi yang lain tuh junior-junior saya. Nah, ini seringkali muncul. Justru pada awal pertobatan itu biasanya pelayanan kita itu berkobar-kobar untuk Tuhan. Nah, lama-kelamaan bisa bergeser untuk diri. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana ketika saya mengalami hambatan konflik dengan rekan sepelayanan. Banyak di antara kita atau banyak dari kita yang mungkin ketika konflik kita dengan mudah meninggalkan pelayanan, kita dengan mudah meninggalkan gereja, mencari yang lain. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah saat ini saya sudah melayani seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, ini yang juga menjadi evaluasi diri setiap kita, baik itu sebagai orang percaya maupun sebagai hamba Tuhan. Kiranya pertanyaan ini bisa direnungkan secara mendalam ya, supaya kita betul-betul tahu siapa sih yang sebenarnya yang saya layani. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, apa yang menyebabkan orang itu bisa salah fokus dalam melayani Tuhan? Ternyata bergeser kepada melayani diri sendiri. Ya. Yang pertama yaitu konsep diri yang keliru. Nanti ini saya akan membahas lebih panjang lebar,
Tapi sepintas saya singgung dulu, yaitu penilaian yang salah menyebabkan hamba Tuhan tidak mengenal kelemahan dan keterbatasan mereka. Ya. Jadi mereka menganggap dirinya itu sudah dekat dengan Tuhan dan dia melakukan apapun yang dia mau. Yang kedua, ini kita tidak bisa pungkiri, yaitu apa? Tekanan ekonomi. Ya. Jadi tunjangan hidup yang tidak memadai mendorong hamba Tuhan untuk apa? Mencari sumber penghasilan yang lain sehingga tidak fokus dalam pelayanan. Memang ada gereja-gereja yang memberikan tunjangan itu sudah pasti tiap bulan begitu. Tapi ada juga gereja-gereja yang memang hamba Tuhannya harus berjuang sendiri, ya, tidak mendapat tunjangan hidup dari majelisnya atau seperti itu. Yang kedua adalah kelelahan pastoral. Biasanya kita mendengar ungkapan pendeta juga manusia, punya kelemahan, ya. Tapi yang repot, pendeta tidak bisa mengeluh ke jemaatnya. Nah ini, masa kok saya pelayan Tuhan kok mengeluh ke jemaat? Kan tidak pantas begitu ya. Tetapi sebetulnya pendeta juga punya kelelahan ya. Capek menghadapi banyak permasalahan jemaat, juga permasalahannya sendiri. Penyebab yang lain yaitu apa? Budaya gereja yang kompetitif. Ya, gereja yang dianggap berhasil itu kalau ada ABC-nya ya, dan itu kehadiran ya. Kalau ketemu sesama hamba Tuhan, jemaatmu berapa gitu ya. Terus sudah punya gedung belum? Terus gimana cash flow-nya? Lancar enggak? Ya, kalau semua itu lancar itu dianggap sukses begitu ya. Tapi kalau enggak lancar, nah ini menjadi beban ya. Akhirnya ukuran keberhasilan gereja hanyalah jumlah jemaat, besarnya persembahan, dan itu membuat fokus seorang hamba Tuhan itu tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tapi berlomba-lomba cari jemaat dengan segala cara. Yang berikutnya yaitu ketiadaan akuntabilitas, yaitu sistem yang memungkinkan hamba Tuhan untuk saling mengingatkan dan mengoreksi. Tadi di awal dikatakan hamba Tuhan sebenarnya punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kalau tidak ada komunitasnya, kalau tidak ada akuntabilitasnya, siapa yang diajak bicara atau siapa yang berani menegur hamba Tuhan? Wah, nanti berdosa itu ya, berdosa. Nah, akhirnya ketika hamba Tuhan itu melenceng, tidak ada yang mengingatkan. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Hamba Tuhannya akhirnya bergerak menurut kemauannya sendiri. Nah, itu juga tidak benar. Nah, selanjutnya kita lihat satu hal yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ya, di sini kita lihat, ya tadi saya mau mengatakan bahwa konsep diri yang salah ini akan coba saya bahas lebih dalam, gitu ya, karena ini penting. Nah, akar dari berbagai kekurangan atau kegagalan dalam hidup, dalam pelayanan para hamba Tuhan adalah penilaian diri yang salah. Artinya hamba Tuhan bukan manusia super, manusia yang tidak bisa menderita dan sebagainya. Nah, ini harus dibenarkan, artinya diposisikan yang betul. Nah, yang menarik lagi adalah pertanyaan di bawah yang saya garis tebal atau saya tulis dengan bold. Nah, apakah hamba Tuhan itu identitasnya ditemukan di dalam Kristus atau di dalam pelayanannya? Nah, ini secara tidak sadar kita bisa terjebak di sana, ya. Bagaimana seorang hamba Tuhan itu memandang pelayanan itu identitasnya atau Kristus yang identitasnya, ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak, kita terlalu asik dengan pelayanan kita, dan kita merasa itulah istilahnya itu prestasi kita ada di sana. Ya. Banyak
orang yang mencoba untuk melayani Tuhan di medsos-medsos misalnya ya, hampir tidak pernah luput, pasti ada wajahnya orang itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa terjebak ya. Artinya kita justru mengejar diri yang viral ya, sehingga kita dikenal, oh si hamba Tuhan ini terkenal ya. Tetapi dia justru kehilangan identitas aslinya, yaitu harusnya ditemukan di dalam Kristus. Nah, ini menjadi sumber masalah, akhirnya seorang hamba Tuhan tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri atau melayani pelayanannya dalam tanda kutip. Ya. Jadi seperti yang tertulis, bukan aku tapi Kristus. Ya. Ada yang menarik juga, yaitu, nah ini ya, banyak topeng kepribadian yang disematkan oleh hamba Tuhan. Contoh yang paling gampang ya, yaitu apa? Pamer penulisan gelar yang berlebihan. Ya, menulis gelar itu nggak masalah, karena memang kita sekolah ya mencapai gelar tertentu oke. Tetapi kalau itu ditulis semua sampai panjangnya itu berlebihan begitu ya, sehingga orang kalau lihat wow gitu. Nah, di sini juga kita harus hati-hati karena di situ ada unsur pamernya itu ya. Sebenarnya gelar itu tidak signifikan, dalam arti tidak berarti kalau gelarnya panjang itu berarti pelayanannya oke, enggak ya. Jadi kita jangan gila gelar gitu. Ada orang yang punya gelar sampai puluhan begitu ya, dan memang benar dia sekolah gitu ya, dia memang orang yang pintar sekali. Tapi kalau kita hanya berkutat pada gelar kita, akhirnya kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita terus berbangga dengan gelar-gelar kita itu ya. Nah, kemudian merasa paling benar. Nah, ini ada kata senior gitu. Oh, ini hamba Tuhan senior, ini hamba Tuhan besar. Nah, ini bahaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita dipanggil sebagai hamba Tuhan besar atau hamba Tuhan senior, ya memang mungkin kita lebih senior, tetapi itu tidak menjadi kita paling benar atau kita tidak bisa dikritik gitu ya. Jadi bagaimanapun, apa mau senior, apakah mau hamba Tuhan besar, tetap bisa salah gitu ya. Jadi terimalah kritik dengan lapang dada begitu ya, belum tentu ya. Gitu. Kalau kita selalu benar. Terus sifat-sifat arogan. Ya. Nah ini kadang-kadang muncul juga ya, apalagi yang kita yang sudah punya nama itu bahaya. Gitu ya. Bisa arogan, bisa merendahkan dan mendominasi. Gitu ya. Ah kamu apa gitu ya, saya ini sudah berjungkir balik di pelayanan puluhan tahun, kamu kan baru setahun, ya nggak bisa gitu ya. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang kita perlu hati-hati ya, supaya tidak menjadi fokusnya justru kepada kita. Ada juga yang membanggakan kepintaran. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pamer gelar dan ingin dianggap penting. Tidak ada orang yang ingin dianggap nggak penting ya. Semua orang kepingin ya. Tapi ketika itu menjadi fokus kita, maka itu akan merusak pelayanan kita ya. Jadi mari kita lihat satu pendapat dari seorang pakar, yaitu Stuart Broad. Itu dia mengatakan apa sih ciri-ciri yang melayani diri sendiri itu. Yang pertama, kebutuhan yang berlebihan. Nah, ini kata berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan biasanya itu menghasilkan hal yang tidak baik gitu ya. Berlebihan akan pengakuan penghormatan ya. Ada beberapa pemimpin yang hanya ingin diperhatikan, diakui, didengar. Ya, kalau dia ngomong itu harus didengar, harus dilaksanakan. Ya.
Kebutuhan diakui ini kadang-kadang secara menyedihkan mengarah kepada penekanan yang tidak sehat pada pemimpin saja. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, nah ini mungkin saya, saudara sekalian ini bisa terjangkit ya. Karena apa? Mudah tersinggung ketika tidak dihargai. Nah, wong pendapatku diwujudkan, ngapain dah gitu. Biarin aja, saya nggak ikut-ikut gitu ya. Saat kita marah, kita kecewa, itu ada indikasi bahwa kita masih melayani diri sendiri ya. Kenapa kok begitu? Lah kita lihat aja kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia diperlakukan tidak adil, dipermalukan, disiksa dan segalanya ya. Tetapi dia tahu untuk apa dia menjalani semua ini. Jadi dia tidak pernah tersinggung, tidak pernah kecewa ya. Tetapi dia jalani sampai akhirnya. Sampai jalan salib pun dia jalani dan kebangkitan ya. Nah, ketiga yaitu kecenderungan untuk mencari pujian dan pengakuan manusia. Kadang kita juga bisa begini ya, wah selesai pelayanan ini kira-kira orang dengar saya enggak ya, gitu ya. Kadang-kadang mikir gitu ya, atau kita lihat di YouTube kita berapa ya yang nonton saya. Nah gitu, kalau sedikit kita merasa, duh, wah nggak beres ini pelayananku ya, kurang sip gitu ya. Makanya nggak ada yang lihat gitu ya, mungkin aku nggak sebagus pembicara besar yang lain dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, melengkapi kita, mari kita lihat data ya. Ini ada data yang dilakukan di survei data di 15 gereja di 5 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Ini dilaksanakan periode September sampai November 2025. Jadi data ini masih baru gitu ya. Kalau kita lihat motivasi memuliakan Tuhan dan panggilan rohani itu dari 100% itu cuman 58% ya dari seluruh hamba Tuhan atau aktivis yang disurvei ini yang sungguh-sungguh motivasinya itu memuliakan Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan. Selebihnya berarti ada 42% itu kalau enggak kepuasan pribadi, pelarian, tekanan lingkungan, dan juga ini yang menjadi godaan yaitu keuntungan finansial. Ini masih ada 42% yang motivasinya bukan untuk Tuhan, begitu ya. Jadi ini data real. Jadi kita juga bisa belajar dari sini. Ternyata masih banyak hamba Tuhan aktivis yang melayaninya itu fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri. Oke, yang survei yang lain yaitu dari Barna ya. Ini survei internasional terhadap pendeta dari berbagai denominasi di Amerika tahun 2023. Nah, ini presentasinya juga mengejutkan ya. 33% pendeta melaporkan secara serius mempertimbangkan untuk keluar dari pelayanan penuh waktu dalam setahun terakhir. 73% sering atau kadang-kadang merasa kelelahan. Jadi beban mental menjadi seorang pendeta itu memang berat begitu ya. Jadi tidak semudah yang kita kira. Kemudian 55% merasa terisolasi, 54% merasa kesepian. Ya, kalau jemaat ada masalah bisa konseling atau mengeluh kepada hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang bermasalah, tidak ada yang diajak omong gitu ya. Sehingga dia lelah gitu ya, sepi. Bahkan sampai kesehatan fisik itu juga menurun, kesehatan mental juga menurun. Jadi ada tantangan yang berat di sini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan pada nasihat Rasul Paulus gitu ya. Di dalam Filipi 2 sampai 3 saya bacakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu tentu sudah mengerti perjalanan Rasul Paulus dari orang Farisi ya menjadi pengikut Kristus ya. Dia sudah mengalami banyak hal dan inilah pesannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dua kata, yaitu kepentingan sendiri. Ya, Paulus menggunakan istilah eritheia yang sering ditembakkan sebagai kepentingan diri sendiri atau ambisi yang egois. Ya. Istilah ini pada mulanya menunjuk pada pekerja upahan dan kemudian berkembang menjadi metafor bagi ambisi yang mementingkan diri sendiri dan persaingan yang didasarkan pada hasrat untuk keuntungan dan kekuasaan pribadi. Ya. Kemanapun Eritea ini hadir, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nanti kita lihat nasihat dari Yakobus. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yaitu yang kedua kata kenodoksia, yaitu puji-pujian yang sia-sia. Ya. Bayangkan kalau kita sudah susah payah melayani Tuhan, ternyata tidak dipuji, malah dicibir, ya. Betapa capeknya, betapa sakitnya, gitu ya, pelayanan kita ini. Nah, kata ini mengacu pada kebanggaan yang tidak berdasar atau harga diri yang kosong. Kalau seseorang itu mengharapkan harga dirinya dari pujian orang lain, sesungguhnya dia sedang membangun harga diri yang kosong, ya. Cuman ingin dipuji. Ayat ini mengajarkan bahwa pelayan yang benar tidak boleh digerakkan oleh ambisi pribadi atau keinginan akan pujian, melainkan kerendahan hati yang tulus, begitu ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 18 ini Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ya. Ini ada bahaya motivasi yang tersembunyi ya. Jadi Yesus memperingatkan tentang praktek keagamaan yang dilakukan untuk dilihat orang lain ya. Nah, kalau itu yang menjadi fokus kita, maka ini menjadi berbahaya ya. Kata Yunani theaomai berarti melihat dengan seksama. Jadi kembali bahwa mereka melakukan ritual agamanya ini, kalau kita lihat di gambar, dia berdoa bukan di tempat ibadah tapi di pasar gitu ya. Kenapa di pasar? Karena di pasar banyak orang, sehingga paling tidak orang sepasar itu bisa mengatakan ini loh, orang yang soleh, orang yang taat sama Tuhan ya, dengan berbagai simbol agamanya di situ kelihatan sekali. Dan orang ini sebetulnya bukan beribadah untuk Tuhan, tetapi hanya memamerkan kesalehannya saja. Nah, kita coba lihat peringatan Yakobus yang sangat keras menurut saya ya, di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu, karena dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah. Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari surga, ia berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan, gitu ya. Di mana ada cemburu, sifat mementingkan diri sendiri, di situ terdapat kerusuhan dan segala macam yang jahat. Ini terjemahan BIS ya mungkin, jadi nggak sama persis, tapi intinya tetap sama.
Jadi mementingkan diri gitu ya, cemburu dan sebagainya dikatakan berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan ditegaskan dari setan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi peringatannya cukup keras sehingga kita harus koreksi diri begitu. Juga Paulus di dalam 2 Timotius 3:2 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, nah kita ini belum masuk akhir zaman, tapi kita di zaman akhir. Manusia akan menjadi pilautos, pecinta diri sendiri. Nah ini ya, kata ini berasal dari kata pilos, cinta, dan autos, ya, yaitu diri sendiri. Inilah dosa akar dosa dari semua bentuk pelayanan yang berpusat pada diri sendiri. Ketika seorang mencintai, melayani, dan memprioritaskan dirinya sendiri di atas Tuhan dan sesama. Jadi Tuhan hanya dipakai sebagai topeng saja gitu ya. Padahal semuanya itu adalah ambisi pribadi. Pelayan yang pilatos mungkin tetap melakukan aktivitas pelayanan, tetapi motivasi dan tujuan akhirnya adalah untuk memuaskan dirinya sendiri. Ketika dirinya sendiri tidak terpuaskan, maka biasanya mudah sekali untuk meninggalkan pelayanan. Ya. Ada contoh lagi di dalam Alkitab tentang Yunus. Nah, ini Yunus, ini seorang yang melayani Tuhan, tapi kita tahu ceritanya ketika dia diperintahkan untuk ke Niniwe, justru dia lari ke Tarsus, bukan tanpa alasan. Karena dia tahu orang Niniwe itu dosanya sudah sampai langit, begitulah ya. Dan harusnya orang Niniwe itu mengalami penghukuman Allah. Begitu. Dan sebagai nabi tentu dia akan mengatakan ini orang harus mengalami murka Allah, sudah kebangetan begitu ya. Tetapi rupanya Tuhan punya belas kasihan dan menghendaki orang-orang Niniwe itu bertobat. Di sini dia tidak bisa terima ya. Yunus tidak bisa terima orang-orang yang jahatnya itu dosanya sudah sampai ke langit kok diampuni. Harusnya dihukum. Nah, disitulah dia lari ke Tarsus dan sampai dia dibuang ke laut dan berada di perut ikan selama 3 hari. Ya. Jadi sebetulnya Yunus ini bukan orang yang istilahnya itu orang yang melawan Tuhan, tapi dia sebetulnya ya ini orang berdosa kenapa mesti diampuni, harus dihukum dong Tuhan. Ya. Jadi dia meletakkan ambisinya sendiri di atas kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi akhirnya meskipun dengan berbagai proses, akhirnya Yunus juga mengalami proses Tuhan, bertobat dan sebagainya. Contoh lain ya, yaitu yang sudah kita kenal ya, Yudas Iskariot. Ya. Kita lihat gambarnya di sini. Kelihatannya dia ingin menghemat. Ya, kenapa sih kok boros-boros gitu ya? Bukankah itu bisa untuk memberi makan orang miskin begitu ya? Uang itu bisa minyak itu bisa dijual dan uangnya itu bisa dibuat untuk memberi makan orang miskin. Rupanya dia seorang bendahara seperti itu. Tetapi di sini sebetulnya hatinya bukan memperhatikan orang miskin ya, di Yohanes 12 ayat 6, karena itu adalah kepentingannya untuk nanti uangnya dimanfaatkan sendiri. Nah itu ya. Jadi ada pelayanan terselubung, ada agenda ya. Tidak jarang kita punya agenda sendiri. Kenapa saya mau melayani gitu ya. Mungkin kalau anak muda lagi naksir seseorang, karena seseorang itu ada di pelayanan tertentu, ya kita ikut aja supaya dapat yang kita senengin gitu ya. Nah itu juga tidak betul ya. Nah tetapi juga ada contoh-contoh dalam Alkitab yang melayani dengan tulus begitu.
Coba kita lihat Maria dari Betania. Maria dari Betania ini yang dikatakan Maria melakukan tindakan yang melampaui nalar. Kenapa itu? Karena menuangkan minyak narwastu yang harganya itu upah setahun. Ya, ya dihitung saja UMK berapa kalikan setahun. Nah itu aja ya. Dituangkan begitu saja di kaki Yesus. Padahal minyak narwastu itu selain harganya mahal juga untuk persiapan seorang wanita untuk menikah. Ketika dia menikah, dipecahkanlah minyak narwastu itu sehingga baunya itu akan harum semerbak memenuhi ruangan begitu ya. Jadi itu perempuan itu menabung mulai dari awal sampai persiapan pernikahannya. Tetapi dia rela untuk mengurapi bukan kepala tapi kaki gitu ya. Nah, ini dia lakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pengakuan atau pujian. Pelayanannya adalah ekspresi kasih murni dan pengabdian total kepada Tuhan. Nah, ini yang kita harapkan adalah seperti itu ya. Kemudian, nah ini Bisael dan Aholiab. Mungkin kita tidak pernah mendengar ya, siapa Bisael dan Aholiab itu. Di Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 namanya tidak begitu dikenal. Kedua orang ini dipenuhi roh Allah ya. Dikatakan apa? Diberikan keahlian yang luar biasa untuk membangun kemah suci. Ya, di tempat saya ada orang yang punya keahlian untuk membuat dekor-dekor ya. Dia punya aja ide-ide bagaimana dekor Natal, dekor Paskah, dekor komisi anak dan sebagainya ada aja gitu dan hasilnya bagus gitu ya. Biasanya orang hanya melihat karyanya tapi nggak pernah melihat siapa yang buat gitu ya. Dan ini juga ya, orang ini punya keahlian dan mereka memberikan segala bakat, waktu dan tenaga bukan supaya tenar tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mereka sering dikatakan melayani di belakang layar gitu ya. Jadi di gereja tentunya ada orang yang melayani di belakang layar ya, yang tidak tampil di mimbar, tidak menjadi pembawa pujian ataupun pemain band atau apapun, dia cuman mendukung di balik layar ya. Orang-orang yang tidak kelihatan tapi penting gitu ya. Nah, tentu juga ini yang tidak bisa kita lupakan yaitu Rasul Paulus ya. Kita tahu bagaimana perjuangan Rasul Paulus, mau hampir mati ya, dicambuk dan sebagainya. Dia tetap mengatakan sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba. Ini sangat menginspirasi kita semua, ya. Rasul Paulus menuliskan hampir 2/3 dari Perjanjian Baru ya, kalau saya nggak salah seperti itu, ya. Jadi dia betul-betul memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Oke, kita sudah berpanjang lebar menggali firman. Mari kita lihat langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi supaya kita tidak salah fokus melayani Tuhan atau melayani diri. Yang pertama yaitu kita coba bagi gereja lokal dan sinode. Ya, tidak perlu dipungkiri bahwa hamba Tuhan juga seorang manusia yang butuh sandang pangan dan papan gitu ya. Maka setidaknya gereja lokal atau sinode itu menyediakan dukungan finansial yang memadai. Ya. Kalau kita bicara itu biasanya tunjangan kebutuhan hidup begitu. Ya. Gereja perlu memastikan bahwa tunjangan hamba Tuhan itu cukup ya, dan untuk dia dan keluarganya sehingga tidak perlu mencari sumber pendapatan yang lain gitu ya, sehingga bisa gagal fokus. Yang kedua yaitu membangun sistem akuntabilitas yang sehat.
gereja harus menciptakan ruang di mana hamba Tuhan itu saling mengakui kelemahan, saling menegur dalam kasih, dan saling mendukung dalam doa. Ya, jadi ada tim yang mendampingi hamba Tuhan juga, ya. Jadi itu perlu dibentuk. Jadi hamba Tuhan itu ada tim lagi yang mendampingi dia, mendengarkan keluh kesahnya, dan juga menyampaikan masukan-masukan, kekurangannya apa, itu boleh gitu ya. Memang ini hanya tim itu yang boleh gitu ya, tidak semua orang supaya tidak kacau ya. Jadi kalau ada masukan ya masukkan ke tim ini yang akan berbicara dengan hamba Tuhannya. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Menyediakan dukungan psikologis ya. Nah, pendeta juga atau hamba Tuhan perlu konseling ya atau retreat, perlu juga periode sabatikal, ya diberikan waktu yang cukup panjang untuk sabatikal, sehingga diharapkan melalui rest ini bisa fresh kembali untuk melayani, ya, sehingga mencegah kelelahan pastoral. Kadang-kadang justru anaknya hamba Tuhan itu yang tidak terlayani, gitu ya. Melayani anak orang, tapi anaknya sendiri kurang terlayani. Nah ini kan ironis begitu ya, jadi harus disediakan ya waktu untuk restnya hamba Tuhan. Kemudian merubah metrik kesuksesan. Gereja perlu bergeser dari metrik kuantitatif, jumlahnya jemaat, jumlah persembahan ya, menjadi kualitatif, yaitu kedewasaan rohani dan kualitas hubungan. Jadi bukan berarti kita kehilangan semangat untuk mencari jiwa, tapi jangan itu terus mengabaikan tentang kedewasaan rohani ya. Jadi semakin banyak jemaat, semakin besar tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan rohani mereka, sampai mereka bisa mandiri, sampai mereka bisa melayani Tuhan. Ya. Nah itu ya. Jadi ada gereja-gereja yang tidak seperti ini gitu ya. Gereja-gereja yang cuma menyenangkan hati jemaat ya, membuat mereka senang tetapi lupa bahwa panggilan sebenarnya adalah memuridkan mereka, menjadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan untuk menjangkau jiwa. Nah, ini yang kita harus tekankan ya. Jadi supaya kita bisa keluar dari fokus melayani diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, bagi hamba Tuhan, bagi aktivis, ya, mari kita lakukan introspeksi diri. Ya, tadi sudah ada 5 pertanyaan itu. Ya. Hamba Tuhan harus rutin mengevaluasi motivasi dan tindakan yang mereka di hadapan Tuhan. 5 pertanyaan tadi, pertanyaan evaluasi, pertanyaan untuk introspeksi, kemudian mencari bimbingan rohani, ya, punya mentor, ya, punya spiritual director yang berbicara dengan jujur dalam kehidupan mereka. Ingat bahwa hamba Tuhan itu bukan manusia Superman atau Superwoman. Mereka juga butuh dukungan yang kuat dari sesamanya, ya. Mengembangkan kehidupan doa dan perenungan yang kuat. Kadang-kadang karena kesibukan kita sampai lupa menjalin relasi dengan Tuhan. Ya. Kita menganggap bahwa melayani Tuhan itu ya sudah relasi, tapi sebetulnya ada sendiri-sendiri. Ya, kita mengisi rohani kita dulu, baru kita bisa mengisi rohani orang lain. Kalau rohani kita kosong, ya apa yang mau kita lakukan begitu ya. Membangun komunitas yang mendukung. Hamba Tuhan tidak boleh melayani sendirian, mereka butuh rekan-rekan sejawat, ya tim gitu ya, yang bisa dipercaya untuk saling mendukung. Ya, jadi memang ada banyak kesulitan, kalau hamba Tuhannya banyak berarti kita harus menyediakan fasilitasnya juga makin banyak begitu ya. Ya, semuanya kita koordinasikan yang baik. Bagaimana kalau misalnya hamba Tuhannya satu, ya ada majelisnya atau penatuannya yang mendukung pelayanan dari hamba Tuhan ya. Seperti itu.
Nah, kemudian juga untuk lembaga teologi. Jadi sarannya ini dari gereja, hamba Tuhan sampai STT-nya, ya, yaitu mengintegrasikan formasi karakter dalam kurikulum. Jadi hamba Tuhan itu tidak hanya pintar secara akademis, tetapi karakter ini juga menjadi kunci utama. Kalau seorang dia cuma pintar, tapi karakternya tidak mendukung, akan banyak kesulitan, ya. Jadi menyediakan asesmen psikologis, ya. Jadi sebelum menjadi hamba Tuhan itu perlu menjalani asesmen psikologis supaya tahu ini motivasinya menjadi hamba Tuhan itu apa gitu ya. Kalau enggak nanti akan mengalami kesulitan juga ya. Akhirnya juga tidak melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melayani Tuhan atau diri sendiri bukan pertanyaan yang dapat dijawab sekali untuk selamanya. Ini adalah pergumulan seumur hidup ya. Yang terus-menerus dibawa ke hadapan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat kunci tadi menunjukkan bahwa Alkitab itu serius tentang kemurnian motivasi dan dalam pelayanan ya. Istilah Yunani tadi, eritheia, kenokdoxia, pilautos, itu mengungkapkan kedalaman dan kegelapan dari dosa melayani diri sendiri. Jadi kita harus serius karena Alkitab juga serius. Teladan Yesus Kristus adalah standar tertinggi, ya. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Jadi pelayan yang sejati mengikuti jejaknya dalam pengosongan diri dan kerendahan hati dan pengorbanan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah yang digemakan oleh Rasul Paulus dan inilah yang akan mengakhiri khotbah kita pada sore ini. Kiranya kita semua boleh mengevaluasi diri dan memperbaiki diri supaya kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena pada sore ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu untuk mengevaluasi diri kami sebagai orang percaya, siapakah yang kami layani sebenarnya. Secara tidak sadar kadang kami terjebak, kami ternyata melayani diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu tadi menuntun kami, mengembalikan kami, supaya kami kembali fokus untuk memuliakan Engkau. Sertai baik itu gereja, sinode, dan juga hamba Tuhan, sekolah teologi, untuk mendukung, mendorong setiap hamba Tuhan itu punya karakter Kristus, dan mereka sungguh-sungguh berjuang untuk memuliakan nama-Mu. Sertai akan setiap kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sebagai orang Kristen dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.